dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu untuk setiap kami. Tuhan yang kembalikan kami bersatu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami kerjakan pada pagi siang hari ini, Tuhan boleh memuliakan nama-Mu. Kami akan memujikan pujian, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan apa yang akan kami kerjakan pada pagi siang hari ini senantiasa boleh menyukakan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan nama-Mu selalu dapat dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa ibadah kami pada pagi siang hari ini boleh berlangsung. Itu semua hanya karena pertolongan dan perizinan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang menyertai kami senantiasa dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, Tuhan itu sangat baik untuk setiap kita. Tuhan itu menciptakan kita itu seturut dan segambar dengan Dia. Tuhan katakan di dalam kitab Kejadian ya, saat Tuhan menciptakan seluruh bumi serta segala isinya, sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan dahulu seluruh isi bumi. Tuhan menciptakan hewan, binatang, ya, pohon-pohon, matahari, semuanya Tuhan ciptakan, dan Tuhan katakan, ciptaanku baik. Seluruh ciptaanku baik. Tetapi saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu menciptakan terakhir, dan Tuhan katakan ciptaanku ini, manusia ini sangat amat baik. Jadi Tuhan ciptakan kita itu sangat amat baik, ya. Dan apabila kita ketahui, saat kita lahir kita tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, Tuhan yang memampukan kita untuk bisa melakukan aktivitas, bisa berjalan, bisa semuanya. Dan apapun yang kita kerjakan pada kesempatan ini atau pada saat ini bisa kita lakukan itu hanya karena pertolongan Tuhan. Ya, semuanya itu hanya karena pertolongan Tuhan, dan Tuhan yang selalu memampukan kita untuk melakukan hal tersebut. Jadi saat ini saya mau ajak teman-teman kembali untuk memuji Tuhan. Saat ini saya ajak teman-teman untuk kembali menaikkan syukur kita. Kita mau naikkan syukur kita karena kita ini sepatutnya itu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu sangat baik kepada hidup kita. Oke, mari kita nyanyikan satu buah pujian, Ku Naikkan Syukurku. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang sedikit tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan,
kita sudah memuji Tuhan dengan begitu luar biasa. Mungkin itu juga yang kita lakukan di setiap kehidupan kita hari demi hari. Mungkin kita sibuk untuk meninggikan nama Tuhan dalam suatu pujian, dalam suatu kata-kata. Misalnya dalam sebuah gereja, dalam suatu ibadah, kita antusias untuk memuji nama Tuhan, mengeluh-elukan, bersorak-sorai, meninggikan Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu hebat, dan lain sebagainya. Tapi tanpa kita sadari, kita kadang lalai untuk melakukan apa inti dari yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita gitu. Misalnya Tuhan itu menginginkan kita untuk taat ajaran firman Tuhan. Tuhan menginginkan kita taat akan Alkitab, akan tuntunan Alkitab untuk hidup kita. Tetapi terkadang kita melalaikan hal tersebut, dan fokus kita itu bukan lagi menyenangkan hati Tuhan dalam perbuatan kita, tetapi hanya dengan kata-kata dan musik pujian gitu. Sedangkan yang Tuhan inginkan itu the real dari puji-pujian yang kita sampaikan ke Tuhan itu dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi kadang misalnya kalau kita meminta sesuatu ke Tuhan gitu, misalnya Tuhan, aku minta ini gitu. Jadi kadang Tuhan itu memberikan 3 pilihan atau 3 jawaban dari setiap permintaan yang kita sampaikan gitu. Misal, Tuhan, aku minta apa nih gitu. Terus misal minta apa gitu. Terus Tuhan bisa menjawab itu dengan 3 jawaban. Yang pertama, Tuhan bisa jawab ya. Ya itu Tuhan bisa katakan, saat kamu meminta, aku akan langsung memenuhinya. Jadi misal kayak, Tuhan, aku minta sesuatu nih. Terus Tuhan, oke, langsung Tuhan kasih. Jawaban yang kedua, Tuhan, aku minta sesuatu nih. Tuhan katakan, tunggu sebentar. Jadi tunggu sebentar itu bukan berarti tidak gitu. Tunggu sebentar itu iya pasti akan dipenuhi, pasti akan digenapi, tetapi nanti gitu. Tuhan tunggu waktu Tuhan gitu, karena waktu Tuhan itu yang terbaik gitu. Dan semuanya itu dalam perhitungan Tuhan itu selalu amat baik gitu. Dan yang ketiga, jawabannya itu adalah tidak. Dan jawaban tidak itu karena Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan gitu. Jadi kadang yang kita minta itu bukan yang kita butuhkan, tapi yang kita inginkan gitu. Jadi Tuhan enggak kasih yang kita inginkan, tapi Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Jadi Tuhan itu kasih yang kita butuhkan saja gitu, bukan yang kita tidak butuhkan tapi kita inginkan dan Tuhan kasih, itu enggak. Jadi kita harus senantiasa mengetahui apa maksud Tuhan gitu. Dan kadang kalau maksud kita tidak terpenuhi oleh Tuhan, kayak misal kita minta sesuatu dan Tuhan tidak memberikannya kepada kita, itu biasanya kita terus marah gitu sama Tuhan. Terus kita kayak terus istilahnya bahasa Jawanya itu jotaan gitu loh, kayak terus nggak mau ke gereja, nggak mau berhubungan dengan Tuhan. Istilahnya kayak kita marah gitu sama Tuhan, kecewa gitu. Sebenarnya itu yang selalu mendukakan hati Tuhan gitu. Tuhan itu mau kita itu tahu apa isi hati Tuhan untuk kehidupan kita gitu. Jadi kadang kita itu selalu menuntut Tuhan untuk mengerti kita, tetapi kita tidak mau mengerti Tuhan untuk setiap rencananya untuk hidup kita gitu. Jadi saat ini saya mau ajak teman-teman untuk minta maaf ke Tuhan. Kita mau meminta ampun ke Tuhan, dan kita mau menjadikan Tuhan itu alasan untuk kehidupan kita. Jadi kita hidup itu hanya beralasankan Tuhan gitu. Jadi bukan untuk yang lainnya, bukan untuk hal-hal duniawi, bukan untuk kesenangan kita semata, tapi kita mau menjadikan hidup kita ini hanya beralaskan Tuhan ya. Kita mau angkat satu buah pujian, Engkau alasanku hidup. Lagi ini kita mau angkat satu buah pujian. Kita mau katakan bahwa Tuhanlah alasan kehidupan kita, dan kita tidak bisa hidup di luar tangan Tuhan. Ku hidup karena anugerah. Jadi kita hidup ini hanya karena anugerah Tuhan ya. Tiada satupun yang dapat kita banggakan. Dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan
menjadi satu kita mau angkat pujian, kita mau minta ampun, kita mau meminta, selalu meminta kepada Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, katakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Tak dapat hidup Ku tak dapat hidup kalau tidak ada Engkau. luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Terima kasih. Aku percaya Tuhan, seluruh hidupku ada di tangan dan tidak pernah Engkau melepaskan tangan. Engkau selalu menuntun hidupku, memegang seluruh masa depan. Amin. Mari panggil namanya yang dahsyat. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami berterima kasih untuk setiap perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu, kami datang kembali ke kaki-Mu Tuhan, kami membawa seluruh pelanggaran yang ada pada kehidupan kami. Kami membawa dengan kerendahan hati semua dosa-dosa yang telah kami perbuat, baik itu yang kami sengaja, baik itu yang tidak kami sengaja, baik itu yang kecil, baik itu yang besar. Tuhan, yang selalu kami dukakan, Tuhan, yang selalu kami buat sedih untuk setiap perbuatan, perkataan, dan pikiran yang ada pada diri kami. Kami tidak bisa menjadi anak-anak Tuhan yang seturut dengan yang Tuhan inginkan. Tuhan, kami senantiasa meminta maaf kepada Tuhan, kami senantiasa memohon ampun untuk setiap pelanggaran yang telah kami lakukan Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya saat kami datang kepadamu dengan ketulusan hati dan kerendahan hati untuk meminta ampun, kami percaya Tuhan yang akan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, saat kita datang ke Tuhan dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati untuk meminta maaf ke Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan selalu mengampuni kita, karena Tuhan itu maha adil ya. Saat kita dengan tulus meminta ampun, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Dan itu terbukti dengan
ayat berita anugerah yang Tuhan berikan kepada kita melalui Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita aminkan semua itu bersama-sama, karena Tuhan itu sangat baik. Dia itu sangat mencintai umatnya, sangat mencintai anak-anaknya yaitu kita. Saat kita melakukan suatu pelanggaran dan dosa dan kita meminta ampun, Tuhan yang sama juga yang telah memberikan pengampunan dosa melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang ditebus, menebus dosa manusia melalui kayu salib, dan kita yang ditebus ini harus selalu senantiasa bersyukur. Dan teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan coba saya bawakan dari Alkitab. Sebelumnya kita mau angkat satu buah pujian, yaitu Yesus Engkau Sungguh Baik. Satukan hati kita untuk memuji. Sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik.
selalu sembahmu, Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima sebuah pujian, amin, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya teman-teman, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan saat ini mari kita persiapkan diri kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan saat ini Tuhan kami kembali datang ke kaki-Mu, kami datang kembali ke hadirat-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang kiranya pimpin setiap kami untuk kami mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan. Tuhan yang berkati hamba-Mu ini, Tuhan yang berkati anak-Mu ini, supaya apapun yang saya katakan, apapun yang akan saya perkatakan dan akan saya sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan. Saya yang tidak jauh dari sempurna ini, Tuhan yang akan menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya teman-teman, perenungan kita pada pagi siang hari ini saya ambil dari Ibrani, dari Perjanjian Baru ya, Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-4 sampai dengan 8 dan 11 sampai 12. Jadi ada dua bagian, sama-sama dari Ibrani 12, tetapi ada dua bagian. Yang bagian pertama adalah ayatnya yang ke-4 sampai yang ke-8, dan ayatnya yang kedua adalah ayat 11 sampai dengan 12. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Ibrani 12 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-8. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatinya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Lanjut ayat yang ke-11 sampai 12. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang percaya namun tidak melihat dan melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Haleluya, amin. Ya teman-teman, saya mengambil ayat ini karena saat saya merenungkan untuk membuat materi untuk bahan khotbah ujian praktek ini, saya menggabungkan atau menyambungkan melalui kehidupan saya gitu. Maksudnya kehidupan saya itu kehidupan
remaja gitu. Jadi kan saya kan saat ini berusia 17 dan 18 ya, 17 tahun, hampir 18 tahun, bulan depan saya umur 18 tahun gitu. Dan apa namanya, di usia-usia saya ini saya sadar, saya paham banyak sekali pergumulan-pergumulan yang saya hadapi. Saya dan teman-teman atau sesama-sesama seusia saya hadapi gitu. Jadi di kesempatan kali ini saya mengambil ayat dari Ibrani 12 ayatnya yang keempat sampai dengan ke-8 dan 11 sampai dengan 12 gitu. Intinya itu di sini Tuhan katakan, Alkitab katakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Itu maksudnya saya mencoba memahami saat usia-usia kita saat ini mungkin kita mendapatkan masalah atau kita bergumul dengan dosa gitu ya. Ada yang baik, ada yang buruk gitu, dan kita hidup ini senantiasa memilih ya. Jadi hidup ini adalah pilihan dan kita diminta untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kita saat usia-usia seperti ini adalah usia-usia saat kita harus memilih untuk kehidupan kita yang akan datang gitu. Kita harus memilih apa yang kita pilih dan itu harus kita pertanggungjawabkan untuk bekal kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan kadang saat kita salah memilih itu berakibat fatal di kehidupan yang mendatang. Jadi kita harus benar-benar bergumul memilih mana yang baik, mana yang buruk gitu. Dan kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan untuk memilih jalan tersebut gitu. Jadi di sini dikatakan dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi saat kita melakukan suatu kegiatan atau kita melakukan sesuatu gitu dan kita melakukannya dengan sukar gitu, sulit gitu kita jalani, tapi Tuhan katakan kamu melakukannya itu belum sampai mencucurkan darah gitu. Jadi itu masih biasa gitu menurut Tuhan. Jadi walaupun kita sudah, Tuhan aku capek, Tuhan aku nggak bisa, tapi itu menurut Tuhan itu masih biasa dan itu memang harus kamu alami gitu. Dikatakan, hai anak-anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan jangan putus asa apabila engkau diperingatinya. Jadi Tuhan katakan, jangan kau anggap enteng dan jangan kamu berputus asa ya, karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi Tuhan itu dalam rangka mendidik kita, dalam rangka mengasah kita untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa, menjadi pribadi yang lebih baik. Itu Tuhan memang menghantam kita dengan sesuatu yang tidak selalu mulus gitu. Jadi Tuhan memang kasih kita kepada sesuatu yang berat. Jadi biasanya kalau kita selesai mendapatkan masalah dan masalah itu terpecahkan, itu kita mendapat hikmah atau pelajaran, dan itu maksudnya. Jadi setiap kali kita mendapatkan suatu masalah, kita diminta untuk menyelesaikannya dulu dan kita akan mendapatkan hasil dari masalah yang kita selesaikan gitu. Kita dapat mendewasakan diri gitu masalah tersebut. Jadi Tuhan katakan, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kita ini dianggap sebagai anak Tuhan gitu ya. Di ayat 8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, apabila kita semua bebas dari ajaran Tuhan yang berat gitu ya, kita itu bukanlah anak, tetapi adalah anak-anak gampang. Jadi kita ini adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang merupakan ahli surga, ahli waris surga gitu ya. Jadi kita ini adalah anak-anak Tuhan yang dipersiapkan Tuhan menjadi dewasa, dan nantinya di kehidupan kekal kita akan bersama-sama dengan Tuhan di kehidupan kekal di kerajaan surga gitu. Jadi kita ini tidak boleh mental tempe. Jadi kita ini nggak boleh mental yang kalau misal diberi berat sedikit kita putus asa, diberi berat sedikit kita menyerah gitu. Kita harus mempunyai mental baja gitu. Kita harus punya mental Yesus. Tuhan Yesus saat dia disalib, dia memang drop gitu ya, down gitu ya, tapi dia menyelesaikannya sampai di atas kayu salib. Dia katakan it is finished, sudah selesai. Dia selesaikan semua yang yang dikerjakan dalam kehidupannya untuk menebus karya keselamatan, karya Injil untuk menyelamatkan hidup kita gitu. Jadi kita harus punya mental Tuhan Yesus, bukan mental tempe gitu ya. Dan di ayat 11 Tuhan katakan, memang tiap-tiap ganjaran
pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Jadi memang Tuhan saat mendidik kita, saat mendempul kita itu memang sakit. Kita memang harus merasakan sakit untuk akhirnya kita menghasilkan buah yang manis gitu ya. Misal kita sakit demam berdarah gitu, saat kita akan mencapai tahap akan sembuh, pasti panasnya akan naik dulu. Jadi kita pasti akan mengalami sakit dahulu, baru kita akan sembuh gitu. Saat pohon bonsai itu menjadi bagus, sebelumnya dia akan dipotong, rantingnya akan dipotong dan dibentuk menjadi pohon yang bagus gitu ya. Dan pohon mangga misalnya, dia akan ranting yang yang layu akan dipotong sehingga semuanya proses pertumbuhan pohon itu baik dan hasilnya akan menumbuhkan atau menghasilkan pohon mangga yang menghasilkan buah mangga yang manis yang baik gitu. Jadi semua yang kita lewati dalam hidup kita itu memang melalui proses yang namanya proses gagal, proses sakit, proses kecewa. Tetapi setelah kita melakukan atau melewati semua proses itu, kita jangan menjadi mental tempe yang melempem, mental kerupuk melempem, mental tempe semangit, mental begitulah. Kita tidak boleh mempunyai mental tempe. Kita adalah anak-anak Tuhan yang diperkuatkan oleh iman gitu ya. Tuhan meminta kita untuk menjadi mental Tuhan Yesus gitu ya, mencontoh Tuhan Yesus menjadi pribadi yang baik, yang kuat gitu ya. Dan saya mau menutup firman pada pagi hari ini dengan satu buah cerita. Saya menonton YouTube gitu ya, di salah satu gereja karismatik di daerah Jabodetabek. Itu ada salah satu penginjil evangelis ya, namanya Eve Melanie gitu ya. Dia itu bersaksi bahwa dia itu bergumul dengan dosa gitu ya, sesuai ayat Ibrani ini ya. Jadi saat dia bergumul dengan dosa itu dia memang melewati sesuatu yang sulit gitu. Dia sampai buta, dia sampai tidak bisa berjalan dan sebagainya. Teman-teman bisa melihat sendiri di YouTube. Dia bersaksi bahwa dia itu bergumul bersama Lucifer. Dia akan dijadikan permaisuri Lucifer dan dia tidak mau gitu ya. Dan saat dia menolak keputusan atau permintaan si jahat ini, bahkan si jahat itu maksudnya iblis ya, dia merusak kehidupan si Kak Melanie ini gitu ya. Dia buat Kak Melanie ini hidupnya menderita, dia buat sakit, dia buat semuanya. Tapi setelah endingnya Tuhan katakan kepada Kak Melanie, Tuhan yang akan menyempurnakan peristiwa ini gitu. Tuhan yang akan menyempurnakan jalan cerita ini. Tuhan tidak akan berhenti di tengah jalan gitu. Tuhan pasti akan menyelesaikan. Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Tuhan itu adalah awal dan akhir, dan dia yang memulai, dia pasti akan mengakhiri. Dan yang dimulainya itu tidak akan diakhirinya sebagai sad ending. Dia akan akhiri semua kisah hidup dengan happy ending. Jadi kita ini jangan dulu putus asa, kita ini jangan dulu mental tempe, tetapi kita ini harus mental Tuhan Yesus. Jadi buat teman-teman yang misal kepo dengan cerita yang tentang Kak Melanie ini, teman-teman bisa search sendiri di di YouTube. Dan endingnya Kak Melanie ini menjadi seorang penginjil di gereja-gereja, memberitakan firman Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan di kehidupan kita. Saat kita melakukan sesuatu, kita melakukan peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita dalam keadaan yang down, percayalah nanti suatu saat nanti kisah-kisah down kita ini bisa menjadikan inspirasi dan motivasi untuk kesaksian kita memuliakan nama Tuhan untuk bagi banyak orang gitu ya. Jadi teman-teman, sekian khotbah atau firman Tuhan yang bisa saya sampaikan saat ini untuk materi ujian praktek agama ini. Kiranya teman-teman yang atau siapapun yang menonton video ini bisa nangkap gitu ya, bisa nangkap apa maksud saya dan maksud Tuhan gitu ya dalam Alkitab ini, bahwa memang Tuhan itu mendidik kita itu dengan keras, dengan hantaman, dengan bantingan, dengan ya dipontang-pantingnya gitu ya bahasa Jawanya gitu ya. Tapi
percayalah endingnya nanti Tuhan pasti akan menjadikan kita itu seperti pelangi, seperti pohon bonsai yang bagus bentuknya, seperti buah mangga yang manis rasanya. Dan itu pasti Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih. Sekian pemberitaan firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Kiranya kita dapat selalu menjadi pribadi yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Tuhan, yang kembali ingatkan kami untuk selalu senantiasa bersyukur, selalu senantiasa berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami saat ini telah mengetahui atau telah diingatkan kembali bahwa Tuhan yang selalu menyertai hidup kami, Tuhan yang selalu melindungi setiap kami, Tuhan yang selalu merancangkan kehidupan yang baik, merancangkan happy ending untuk setiap kami. Tuhan, mungkin saat ini Tuhan kami mendapatkan kerikil-kerikil yang membuat kami jatuh saat kami melangsungkan perjalanan hidup menjadi orang yang lebih dewasa gitu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan yang akan selalu menyertai kami, Tuhan yang selalu melindungi kami, Tuhan yang selalu menopang kami dengan kuasa Tuhan. Tuhan, kami saat ini berterima kasih untuk sapaan firman Tuhan, Tuhan yang menyertai setiap kami ke depannya, dan kami meminta Tuhan selalu melindungi kami dari segala mara bahaya, segala si jahat. Tuhan yang akan memperkuat iman kami, Tuhan yang akan melindungi kami dari godaan-godaan kuasa iblis. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, marilah kita bersatu di dalam doa yang sudah diajarkan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari teman-teman, bersama umat masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, kita ikrarkan pengakuan iman kita yang berupa pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, ibadah kita hampir selesai. Saat ini kita mau kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui lagu ini yang berjudul Mujizat. Hidupku penuh mujizat. Kita mengimani dan mengamini lagu ini bahwa Tuhan akan kerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan menyampaikan, menjadikan mujizat dalam kehidupan kita. Mungkin kehidupan kita pada masa-masa ini sedang simpang siur, tidak tahu mau ke arah mana, tapi Tuhan yang janjikan kehidupan kita akan happy ending. Tuhan yang akan menjadikan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, dan Tuhan akan menjadikan hidup kita menjadi saksi Tuhan di bumi ini. Terima kasih, dan kita akan pujikan lagu ini dengan segenap hati kita. Mari kita pujikan. Kita semua percaya, saudara, Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang berubah. Amin, saudara. Amin. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega. Mujizat Tuhan nyata. Amin, saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya.
Kiranya ibadah kita pada pagi siang hari ini boleh bermanfaat untuk kita semua yang menyaksikan video ini. Dan kiranya Allah Bapa, Allah segala sumber yang ada, Allah Anak, Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa manusia, dan Allah Roh Kudus, Allah yang menyertai setiap langkah hidup kita, memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.